Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di sorga, yang senantiasa setia membimbing langkah kehidupan kami, menelusuri jalan jauh, perjalanan panjang, menempuh lorong-lorong yang sempit, jalan yang penuh dengan bebatuan. Terkadang kami masuk ke jalan yang buntu, tapi Tuhan menyertai kami. Firman-Mu menjadi sesuatu yang menguatkan, yang memiliki rahasia, memotivasi kami, mengungkap kuat kuasa, dan yang berakhir dengan sukacita dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa dan setiap saat sukacita itu bersama-sama kami, karena firman Tuhan kekal senantiasa membungkus kehidupan kami. Sertai kami ketika bersentuhan dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2020, firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 35 sampai ayat yang ke-43, cukup panjang saudaraku. Dikatakan firman Tuhan demikian. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudara. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Saudaraku yang kekasih, luar biasa firman Tuhan ini. Firman Tuhan kali ini memperlihatkan kepada kita pemimpin yang dipilih oleh Tuhan, yang disertai oleh malaikat Tuhan, yang memperlihatkan dirinya lewat malaikat kepada pemimpin yang dia pilih. Pekerjaannya juga menjadi membuat sesuatu yang luar biasa, tanda-tanda mujizat, membelah Laut Merah. Mereka bersama-sama dengan tiang api dan tiang awan di bawah pimpinan Musa pilihan Allah. Saudaraku yang kekasih, sebenarnya adalah Musa masa kini yang dipilih oleh Tuhan untuk membuat mujizat yang luar biasa di rumah
memimpin anak-anak, menuntun mereka supaya tidak menempuh jalan sempit dan tidak menempuh jalan yang buntu. Itu berkat, anugerah, dan bimbingan Tuhan dalam hidup saudara-saudara dan kita semua orang percaya. Selain itu dikatakan bahwasanya ada pemberontakan yang luar biasa kepada pemimpin. Kepada Musa banyak sekali pemberontakan. Malah nenek moyang bangsa Israel selain melawan, mereka mau kembali ke Mesir, ke tempat mereka semula. Bayangkan Bapak Ibu, betapa sakit hati dan betapa galau dan betapa suntuknya ketika itu Musa. Apakah Bapak Ibu tidak pernah mengalami seperti itu? Ada banyak anak kita, ada banyak saudara kita, ada banyak keadaan, ada banyak pekerjaan yang membuat kita harus kembali ke titik nol seolah-olah. Ada banyak kegagalan yang kita hadapi yang seolah-olah membuat kita harus memulai segalanya dari titik nol. Suasana itu membuat kita menjadi hancur, menjadi bingung, menjadi frustrasi dengan yang lain. Dalam keadaan seperti ini, sungguh luar biasa hal yang membuat kita terkadang menghadapi satu kebuntuan dengan yang lain. Seolah-olah suasana ini sekarang kita diperhadapkan dengan lorong-lorong sempit, jalan-jalan buntu, seolah-olah pundak kita begitu lemah dan tidak kuat lagi untuk mengemban banyak hal, banyak persoalan yang kita pikirkan, yang mesti kita tanggung jawabi, yang mesti kita hadapi, dan seolah-olah hilanglah semangat dan roh dalam kehidupan kita. Tapi ternyata hamba yang dipilih oleh Tuhan, Musa, tidak pernah putus asa. Seketika dia naik ke Sinai, bangsa Israel menuntut supaya dibangun bagi mereka dewa lembu emas, dan Harun memaluinya. Saudara yang kekasih, efek negatif dari keadaan itu, Allah berpaling. Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau untuk memelihara mereka. Allah sungguh-sungguh membiarkan mereka. Akhirnya dikatakan firman Tuhan, mereka jatuh ke pembuangan, menghadapi persoalan yang lebih luar biasa lagi, menghadapi pergumulan yang lebih dahsyat lagi. Betapa seringnya kita manusia mau berupaya dengan pikiran kita, mau berusaha dengan keteguhan dan kemampuan dan kekuatan otot lengan kita. Kita seolah-olah mau lepas dari yang kuasa. Hasil Tuhan berpaling dari kita. Oleh karena itu, saudara kekasih, apapun yang kita hadapi, kapan dan dimanapun, andalkan Tuhan. Kiranya senantiasa untuk menghadapi suasana ini juga, menghadapi anak-anak yang mau masuk kuliah, menghadapi era yang baru, menghadapi mungkin perubahan ekonomi yang baru, menghadapi suasana politik kebijakan di kantor, di perusahaan yang baru. Biarlah saudaraku senantiasa bersama-sama Tuhan menghadapinya. Jangan membiarkan pikiran yang lemah, yang negatif untuk menghadapinya. Kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menguatkan saudara-saudara kekasih ketika menghadapi tantangan. Dikuatkan oleh firman Tuhan, bergantung kepada Tuhan, agar Tuhan tetap menjagai, memelihara, menguatkan kita, memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih sabda Tuhan, sabda yang hidup, yang kembali memotivasi kami, agar kami setiap saat bergantung kepada tangan kuat kuasa Tuhan, dan kami tidak lemah dan buntu menghadapi kesulitan-kesulitan itu, karena Tuhan setia menyertai kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.